Halo anak-anak ibu semuanya, kembali lagi nih kita dalam mata pelajaran geografi. Kita akan belajar mengenai komponen-komponen peta. Sebelumnya ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan komponen-komponen peta. Yang kedua, diharapkan mampu menemukan komponen-komponen yang ada pada peta. Dan yang ketiga, mengerjakan pembuatan peta sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dalam kehidupan sehari-hari ini, sebenarnya kita ini udah nerapin ilmu geografi. Percaya nggak percaya ya, Ibu contohin kalau kita mau pergi ke rumah temen, tapi kita belum pernah nih ke daerahnya. Gimana biar kita bisa sampai ke rumahnya? Ya, kita pasti minta telepon, Sherlock dong ke nomor ini, ke WA. Pasti tuh kita buka langsung masuk ke Google Map. Kita baca peta. Bener gak? Apakah semua yang ada gambaran dari permukaan bumi itu dikatakan peta? Bener. Enggak ya, kenapa? Oke, untuk itu coba perhatikan dulu dua gambar yang di bawah. Oke, udah diperhatiin kira-kira yang mana sih yang peta? Iya, yang kanan. Kenapa? Kok yang kiri, Bu? Coba perhatikan deh, ada bedanya nggak? Yang kanan ada judulnya, ada skalanya, dan lain-lain. Coba yang kiri, nggak ada. Ya kan, udah paham berarti ya gimana cara ngebedain peta yang mana gambar. Oke, emang ada syaratnya Bu harus dijadikan peta. Apa aja tuh Bu? Ada dong, ada komponen-komponennya untuk menjadikan sebuah gambar itu dikatakan sebagai peta. Nah, Ibu kasih tahu nih ya, sini. Pertama itu adalah judul. Kenapa judul Bu? Lah, kalau kita mau beli buku juga pasti kita lihat judulnya dulu. Oh, tentang buku pena. Oh, berarti ini tentang pena. Oh, tentang ibu, berarti sih tentang ibu. Sama nih. Peta kepadatan penduduk Kota Dumai. Berarti isinya berarti ini tentang kepadatan penduduk gitu. Terus kalau untuk garis tepi itu ada di pinggirnya ya. Kemudian yang ketiga ada garis astronomi atau koordinat. Artinya ini adalah garis bujur dan garis lintang. Yang geraknya itu garis vertikal sama horizontal. Ingat dong, kalau kita tuh biasanya kayak lokasi Indonesia 6 derajat sampai 11 derajat lintang utara gitu ya kan. Itu ada derajatnya, ada menitnya dan ada detiknya. Dengan cara begitu itu lebih mudah untuk mencari sesuatu tempat sih kita tarik gitu kan. Kemudian kita ada namanya legenda dan simbol. Lah, emang fungsi Bu? Berfungsi dong. Kalau legenda nih ya, itu adalah kunci gimana kita bisa memahami peta itu. Kalau di peta tuh pasti ada simbolnya kan. Nah, simbol itu diterangkan di legenda. Kira-kira simbolnya itu apa aja Bu? Ada 3. Apa aja? Ada simbol garis, simbol titik, dan simbol area. Kemudian yang berikutnya itu adalah insert. Insert ini adalah untuk menunjukkan kedudukan daerah mana sih yang lagi dipetain. Misalnya kan Kota Dumai tadi, mungkin diperbesar nih Pulau Sumatera, terus Kota Dumai aja yang warna hijau. Oh, berarti yang warna hijau ini tadi yang lagi dipetain. Begitu. Kemudian ada yang namanya skala. Skala yang tadi fungsinya buat apa Bu? Ya buat tahu ternyata lokasi yang ada di peta sama yang di sebenarnya itu berbeda. Misalnya di peta 1 cm ternyata di lapangan 1 km. Nah, kira-kira skalanya ada berapa aja Bu? Soalnya setiap saya lihat beda-beda. Ada namanya skala garis, skala angka, terus ada skala verbal. Kemudian ada yang namanya orientasi. Kira-kira untuk apa tuh orientasi? Iya, untuk arah petunjuk ya. Ada timur tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara timur laut. Nah, dari ini kita bisa lihat kalau kita lagi kesesat di hutan, kita ke sana, ternyata daerahnya di sana, utara. Berarti harus tahu arah mata angin. Kemudian ada sumber data dan tahun pembuatan. Sumber datanya berarti kita bisa lihat kayak daftar rujukan gitu. Ini dari Bako Surtana, dari TNI, AD, AU gitu. Kemudian tahunnya pasti ada berbeda setiap tahunnya kan. Contoh, kalau tahun yang 2010 yang kemarin sama yang tahun 2020 sekarang nih kan pasti beda nih kepadatan penduduk. Dulu masih longgar, sekarang udah padat gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah lettering dan warna. Apa fungsinya? Kalau lettering ini untuk penamaan, contohnya kalau untuk penamaan provinsi, biasanya kalau provinsi ini hurufnya kapital semua, berdiri. Tapi kalau laut, kapital tapi miring gitu. Kemudian kalau untuk pewarnaan, kalau kita bisa lihat vegetasi biasanya dibuat hijau ya. Kemudian untuk perairan tuh biasanya berwarna biru. Nah, gimana nih? Udah pada ngerti belum tentang komponen-komponen peta? Kalau udah, coba dijawab dari berikut ini. Contoh soalnya kayak gini, simbol peta yang berfungsi sebagai petunjuk
arah pada peta adalah? Yang kedua, simbol sungai pada peta digambarkan dengan warna apa? Nah, jawab ya, jangan lupa untuk mengasah, kamu sering-sering latihan. Sampai di sini pertemuan kita. Dadah dan sampai jumpa.